Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mister. Kali ini Mister akan menjelaskan tentang luas persegi. Ya, setelah minggu lalu kita belajar mencari keliling dari persegi, persegi panjang dan segitiga. Kali ini kita masuk ke luas, ya, luas bangun. Dan yang pertama akan kita bahas adalah luas bangun persegi. Nah, langsung saja, ini bangun persegi ya. Nah, apa sih bedanya keliling dan luas? Ya, kalau kemarin kita keliling itu mencari panjang, ya, sisinya, ya, sisi ini ditambah sisi ini ditambah sisi ini ditambah sisi ini. Nah, sedangkan luas itu akan mencari dalamnya berapa nih luas dari persegi. Kalau kemarin keliling itu menghitung sisi tambah sisi panjang sisi luarnya, sekarang kita akan menghitung sisi dalamnya, luasnya itu berapa. Nah, gitu ya. Jadi langsung saja, nanti luas persegi itu rumusnya luas L itu luas sama dengan sisi dikali sisi atau S kuadrat, gitu ya. Oke, langsung saja. Nah, lihat persegi di samping nih, atau ini nih ya. Nah, luas persegi ini, ya, dapat dikatakan atau dinyatakan atau dapat diketahui dari banyaknya petak satuan yang menyusun. Ya, jadi ini kan ada susunan persegi-persegi kecil ya. Nah, ini bisa mengetahui berapa luas persegi ini. Nah, jadi berapa luasnya? Ya, luas persegi ini yaitu ada 9. Kok bisa 9? Nah, kita lihat sini ada sisi perseginya sama dengan 3 petak satuan. Mana 3 petak satuan? Nah, ini ya. Jadi dalam persegi itu ada dua sisi. Yang pertama sisi mendatar dan sisi tegak, ya. Nah, sisi mendatarnya ini berapa kotak nih? 1, 2, 3. 3 petak satuan. Nah, jadi ini 3 petak satuan. Terus sisi tegaknya, maaf, ini berapa petak satuan? 3 juga kan? 1, 2, 3, ya. Ini ya, jadi sisi perseginya 3 petak satuan. Nah, kalau dalam persegi itu semua sisinya sama, ya. Jadi kalau sudah diketahui sisi mendatarnya 3, ya pasti sisi tegaknya 3 juga, gitu ya. Sini berapa? 3 juga. Sini 3. Makanya bisa diketahui, dimasukkan ke rumus. Ini rumusnya, luas persegi adalah sisi dikali sisi atau sisi kuadrat. Nah, ini sisi kali sisi. Luas persegi tadi sisinya berapa? 3, ya, dikali 3 juga atau 3 kuadrat. Nah, luas perseginya sama dengan 9. Ya, 3 kali 3 9. Coba benar nggak 9? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul kan? Nah, jadi luas persegi ini adalah 9 petak satuan. Nah, inilah cara mencari luas persegi. Jadi sisi dikali sisi, ya, sisi mendatar dan sisi tegak. Persegi itu sisinya semuanya sama, gitu ya. Semoga paham. Nah, sekarang bukan pakai petak satuan lagi. Coba ke persegi yang bawah. Sekarang sudah diketahui bahwa sisi dari persegi ini adalah 14 cm. Nah, bagaimana cara mencari luas? Ya, kembali menggunakan rumusnya. Dimasukkan luas sama dengan sisi dikali sisi atau S kuadrat. Nah, sisinya berapa? Ya, ini 14. Sini berapa? 14. Ya, jadi mudahnya mencari luas persegi itu hanya cukup satu sisi yang diketahui, semua sisi pasti sama. Ya, kita masukkan. Nah, ini luas sama dengan sisi dikali sisi. Kita masukkan. Sisinya berapa? 14. Ya, dikali 14 juga. Jadi tahu ya 14 dari mana? Ya, dari sisinya. Jadi sisi kali sisi. 14 dikali 14 sama dengan 196 cm kuadrat. Jadi kalau satuan untuk luas itu cm kuadrat atau cm persegi, ya. Oke, sampai sini paham kan? Paham, insyaallah. Terus
ada soal di bawah ini. Dari persegi ini sudah diketahui luasnya yaitu 64 cm kuadrat atau cm persegi. Nah, ini lupa ditambahin. Nah, berapakah panjang sisi-sisinya? Nah, gimana caranya untuk mencari sisi? Nah, di sini ada rumus nih untuk mencari sisi, yaitu sisi sama dengan akar kuadrat luas, ya. Kita masukkan coba. Nah, ini cara mencari sisi sama dengan akar kuadrat luas. Ya, dimasukkan akar kuadrat luasnya berapa? 64. Nah, akar kuadrat dari 64 adalah 8. Ya, jadi masih ingat ya, untuk akar kuadrat ini artinya kalau akar kuadrat adalah perkalian yang sama, berarti 8 kali 8 sama dengan 64. Ya, kalau akar kuadrat dari 9 berapa? 3. Ya, ini diingat-ingat kembali. Oke, next. Nah, lanjut ada contoh soal. Tentukan luas persegi berikut. Ya, di sini ada persegi, panjang sisi perseginya 5 petak satuan. Ya, ini mah gampang nih. Ada 5 petak satuan, coba kita 1 2 3 4 5. Jadi sisinya 5. Jadi kalau dimasukkan luas persegi sama dengan sisi dikali sisi atau S kuadrat. Ya, sisinya berapa? 5. Berarti luas sama dengan 5 dikali 5. Nah, ini 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi, luas persegi di samping adalah 25 petak satuan luas. Nah, kenapa kok tidak pakai cm? Karena di sini pakai petak satuan. Ya, nah, lanjut. Kalau yang ini nih, ini baru pakai cm. Ya, ini di sini ada persegi yang panjang sisinya 21 cm. Berapakah luasnya? Ya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu luas sama dengan sisi dikali sisi atau S kuadrat. Nah, sisinya sudah diketahui belum? Sudah, ini 21 cm. Tinggal dimasukkan. Berarti berapa kali berapa? Ya, 21 dikali 21 sama dengan 441. Nah, ingat pakai cara yang perkalian ke bawah itu ya. Nah, ini mohon maaf Mister tidak bisa mencontohkan langsung karena banyak materi yang harus dijelaskan. Nah, jadi luas persegi ini adalah 441 cm kuadrat atau cm persegi. Ya, oke, paham? Nah, lanjut nih ke bangun persegi yang ketiga. Nah, ini mohon maaf ada koreksi ya. Jadi untuk bangun persegi ini bukan dicari luasnya ya, ini kan tentukan luas, tapi khusus yang ketiga ini tentukan sisinya ya, karena di sini sudah diketahui luas dari persegi ini adalah 256 cm kuadrat atau cm persegi. Nah, berapakah sisinya? Ya, kalau yang ini kan sudah ketahuan nih sisinya, terus dicari luasnya. Nah, kalau ini kebalikannya, yaitu luasnya sudah ketahuan tapi kita mencari sisinya. Nah, di sini ada rumusnya ya. Kalau mencari sisi sama dengan berarti akar kuadrat luas. Ya, tinggal dimasukkan. Nah, sisi sama dengan akar kuadrat luas. Nah, kalau sini berarti tinggal dimasukkan sisi sama dengan akar kuadrat dari 256. Ya, kira-kira berapa nih akar kuadrat dari 256? Ya, akar kuadrat dari 256 adalah 16 ya, artinya 16 dikali 16 sama dengan 256. Jadi sisi dari persegi ini adalah 16 cm ya. Di sini berarti panjangnya berapa? 16. Sini 16, sini 16. Ya, itu ya. Jadi bedanya kalau untuk mencari luas persegi pakai sisi dikali sisi. Nah, tapi kalau kebalikannya untuk mencari sisi menggunakan akar kuadrat luasnya. Oke, semoga paham. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau yang tadi ya, yang atas sudah diketahui luasnya, kalau di sini sudah diketahui kelilingnya ya, tapi di sini tetap yang dicari adalah luasnya. Berapakah luas persegi ini ya? Kalau yang di atas diketahui luas, yang bawah itu diketahui kelilingnya. Berarti kalau untuk mencari luas
kita harus mencari apa dulu? Nah, kali sini kan ada luas sama dengan sisi kali sisi. Kira-kira sisinya udah ketahuan belum? Belum ya. Makanya langkah pertama, jika ada persegi yang diketahui kelilingnya, disuruh untuk menentukan luas, maka langkah pertama yaitu mencari sisinya. Nah, gimana cara mencari sisi apabila yang diketahui keliling? Nah, ini adalah pelajaran minggu lalu ya, pelajaran tentang keliling. Nah, ini Mister ingatkan lagi bahwa untuk mencari sisi, jika diketahui keliling dari bangun persegi adalah keliling dibagi 4 ya. Jadi kita masukkan kelilingnya berapa? Nah, jadi sisinya keliling dibagi 4 ya. Kelilingnya 76 dibagi 4 ya, 76 dibagi 4 sama dengan 19 ya. Jadi di sini sisinya sudah ketahuan, panjang sisinya sini adalah 19, sini 19, sini 19. Jadi sisi persegi ini adalah 19 cm. Apakah sudah selesai? Belum ya, ini baru kita menemukan atau menentukan sisinya. Tadi kan yang disuruh kan tentukan luasnya, berarti sekarang tinggal memasukkan rumus luasnya, yaitu luas persegi sama dengan ya ini 19 cm ya. Berarti sisi dikali sisi. Tadi sisinya sudah ketahuan yaitu 19, berarti 19 dikali 19 atau 19 kuadrat ya, sama dengan 19 dikali 19 361. Jadi luas persegi ini adalah 361 cm persegi atau kuadrat. Nah, ini ya. Jadi kalau untuk mencari luas persegi yang diketahui awal adalah keliling, maka langkah pertama adalah mencari sisinya, yaitu dengan rumus keliling dibagi 4. Setelah sisinya ketahuan, baru dimasukkan ke dalam rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Ya, itu. Oke, next. Nah, di sini ada soal cerita. Ini soalnya Mister sudah sesuaikan dengan buku paket kalian. Jadi kalau kalian bingung mengerjakan soal di buku paket, boleh lihat video ini bagaimana cara mengerjakannya. Nah, perhatikan. Persegi ABCD, ya nih, ABCD tersusun atas 4 persegi kecil ya, 4 persegi kecil. Ada nggak? Ada, ini 1 2 3 4. Keliling persegi kecil adalah 12 cm. Tentukan luas persegi ABCD ya. Dan jadi di sini pahami baik-baik soalnya, karena di sini kalian bisa terjebak ya. Di sini ada 4 persegi kecil, 4 persegi kecil, dan keliling persegi kecil adalah 12 cm. Jadi kalau soal yang atas tadi ya, ini kan kelilingnya sudah ketahuan 76 cm, ini keliling semuanya. Nah, tapi kalau lanjut, kalau di sini kan ada 4 persegi kecil ya, berarti kelilingnya itu keliling semua atau kelilingnya hanya segini ya. Yang mana yang benar? Keliling semuanya atau keliling hanya persegi yang kecil ini? Nah, yang betul adalah keliling persegi kecilnya, bukan keliling semuanya, tapi hanya kecil. Kelilingnya sama dengan 12 cm ya. Jadi keliling dari sini sini tuh hanya 12 cm, bukan yang semuanya. Nah, karena di sini ada kata-kata persegi kecil ya. Nah, terus langkah awalnya gimana? Ini kan kita disuruh mencari luas persegi, luas semuanya ya, tapi yang diketahui itu hanya persegi kecilnya ya. Berarti kita pertama cari sisinya dulu ya. Sisi dari persegi kecil ini ya, dimasukkan sisinya sama dengan, nah tetap nih, ini masih sisi persegi kecil ya, 12 dibagi 4. Kok bisa 12 dibagi? Ya karena kita mencari sisi, yaitu dengan rumus keliling dibagi 4 sama dengan 3 cm ya. 12 dibagi 4 3. Nah, sekarang 3 cm itu panjang yang mana? Dari sini ke sini atau dari sini ke sini? Ya, panjang 3 cm itu berarti sisi persegi kecil, yaitu di sini ya, bukan dari D ke C, tapi cukup persegi kecilnya. Nah, berarti di sini berapa nih?
Berapa kira-kira? 3 juga kan persegi. Jadi kalau satu sisinya ketahuan, semuanya sama. Nah, terus di sini berapa nih? 3 juga. Di sini 3 juga. Di sini sampai di sini 3 juga ya. Terus dari sini ke sini ya 3 juga ya. Jadi panjang sisi ini itu hanyalah persegi kecil, bukan persegi yang besar. Nah, terus kalau kita sudah mengetahui ya sisi-sisinya seperti ini, berarti sisi persegi yang ABCD yang hitungannya besar ABCD itu berapa? Dari C ke B berarti berapa? Ya tinggal 3 ditambah 3 sama dengan berapa? 6. Jadi sisi persegi ABCD adalah 6 ya. Kenapa 6? Karena 3 ditambah 3. Nah, 3 dari mana? Dari sini. Kita cari kelilingnya dibagi 4 karena ini memakai persegi kecil ya. Jadi sisinya 6 ya, 6 cm. Nah, setelah kita ketahuan sisinya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus, yaitu luas persegi sama dengan sisi dikali sisi atau S kuadrat. Ya, dimasukkan. Berarti sisinya berapa? 6 ya. 6 dikali 6 atau 6 kuadrat sama dengan 36 cm. Jadi luas persegi yang besar ABCD adalah 36 cm persegi atau cm kuadrat. Nah, itu gitu caranya ya. Jadi kalau ada kata-kata keliling persegi kecil berarti cuman kecil kelilingnya, maka dicari dulu sisinya. Nah, setelah sisinya pun belum ketahuan semua tapi hanya kecilnya, kemudian ditambahkan untuk mencari sisi persegi besarnya. Itu kemudian setelah ketahuan sisi besarnya baru dimasukkan ke rumus luas persegi. Yaitu silahkan kalau tidak paham diulang-ulang videonya sampai kalian paham. Next. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Dua buah persegi mempunyai keliling masing-masing 24 cm dan 20 cm. Tentukan selisih luas kedua persegi tersebut. Nah, di sini sudah diketahui dua buah persegi, yaitu kelilingnya 24 cm dan keliling persegi satunya 20 cm. Berapakah luas perseginya? Ingat, berarti kita harus mencari luasnya, dan untuk mencari luas kita juga harus mengetahui sisinya. Berarti gimana cara mencari sisi? Apabila kelilingnya yang diketahui, ya tinggal dimasukkan ya. Ini kelilingnya 24, berarti untuk mencari sisi pakai keliling dibagi 4. Nah, berarti 24 dibagi 4 sama dengan 6 cm. Berarti sisi persegi yang ini adalah 6 cm. Nah, tinggal dimasukin ke rumus luas, yaitu sisi dikali sisi. Berarti berapa kali berapa? 24 kali 24 atau 6 kali 6? Ayo, yang mana? Ya, berarti 6 kali 6. Kenapa 6? Karena 6 sisinya. Kalau 24 itu kelilingnya. Nah, dimasukkan luas persegi sama dengan 6 kali 6 atau 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi persegi yang pertama luasnya adalah 36 cm persegi. Terus ke persegi yang kedua, yaitu di sini diketahui kelilingnya 20 cm. Nah, maaf nih ya, tidak tertulis. Nah, kita yang caranya sama, yaitu mencari sisinya dulu. Kita cari sisinya dengan rumus keliling dibagi 4, yaitu 20 dibagi 4 berarti sama dengan 5 ya. Jadi sisinya di sini 5. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus luas, yaitu sisi dikali sisi atau sisi kuadrat. Nah, berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Gampang. Jadi luas persegi yang ini 25 cm persegi. Nah, sudah selesai belum? Belum ya. Di sini soalnya tentukan selisih luas kedua persegi tersebut. Nah, gimana cara menentukan selisih? Apa artinya selisih? Ya, selisih itu caranya itu dikurang. Ya, berarti selisih luas kedua persegi, ini luas 1 artinya luas bangun 1 dikurang luas bangun 2. Ya, bisa saja dibalik ya, tergantung di mana yang lebih besar. Nah, terus dimasukkan
Berarti luas bangun persegi pertama ini 36 dikurang 25. Ya, kenapa dikurang? Karena mencari selisih. 36 dikurang 25 sama dengan 11. Jadi, oh maaf nih, gangguan mulu. Jadi, selisih luas kedua persegi adalah 11 cm persegi, yaitu kamu ya, pahami baik-baik jika ada soal cerita, kemudian kerjakan secara teliti. Oke, next. Nah, ini soal terakhir nih. Keliling persegi A adalah 40 cm. Nah, ini keliling persegi A adalah 40 cm. Panjang sisi persegi B, nah panjang sisi persegi B 2 cm lebih pendek dari panjang sisi persegi A. Nah, untuk yang pertama, berapakah luas persegi A? Nah, berapakah luas persegi B? Nah, kita kerjakan dulu ini ya, yang sudah diketahui kelilingnya, yaitu persegi A. Nah, di sini ada keliling sama dengan 40 cm. Nah, ingat untuk mencari luasnya yaitu harus diketahui sisinya dulu. Nah, di sini karena sisinya belum diketahui, maka kita cari sisinya dulu, yaitu dengan cara sisi sama dengan keliling dibagi 4. Nah, sisi 40 dibagi 4. 40 dari mana? Dari sini ya. K, keliling dibagi 4. Berarti sisinya sama dengan 10 cm. 40 dibagi 4, 10. Jadi sisi bangun persegi A adalah 10 cm. Nah, berapakah luas persegi A? Ya, berarti tinggal dimasukkan ke rumus. Ya, luasnya sama dengan sisi dikali sisi, atau 10 dikali 10 atau 10 kuadrat sama dengan 100 ya. Jadi luas persegi A adalah 100 cm persegi. Nah, udah, ini yang A ketahuan. Sekarang tinggal berapakah luas persegi B. Nah, di persegi B ini kelilingnya ketahuan nggak? Wah, tidak diketahui, tidak ada. Nah, tapi di sini ada data. Panjang sisi persegi B 2 cm lebih pendek dari panjang sisi persegi A. Dari panjang sisi persegi A. Sisi persegi A berapa? Sudah diketahui belum? Sudah, yaitu berapa? 10 cm. Ya, jadi sini panjang sisinya 10 cm. Nah, sedangkan sisi B itu 2 cm lebih pendek. Berarti berapa panjang sisi persegi B? Katanya 2 cm lebih pendek. Berarti caranya ya sisi persegi A dikurang 2. Kok dikurang? Ya karena di sini lebih pendek. Kok dikurang 2? Ya karena di sini 2 cm. Lebih pendek 2 cm. Jadi sisi B 10 dikurang 2 sama dengan 8 cm. Jadi panjang sisi persegi B adalah 8 cm. Nah, 8 cm benar nggak lebih pendek 2 cm dari 10? Ya benar. Ya udah, itu cara mencari sisinya ya, pahami kalimatnya. Kemudian tinggal menjawab soal berapa luas persegi B. Nah, sudah ada ketahuan belum sisinya? Sudah, 8 cm, tinggal dimasukkan ke rumus. Gimana rumusnya? Ya, luas sama dengan sisi dikali sisi 8 kali 8 atau 8 kuadrat sama dengan 64. Jadi luas persegi B adalah 64 cm persegi. Ya, ini gampang ya. Jadi pahami kalimatnya dalam soal baik-baik. Nah, kenapa ini dikurang? Ya karena lebih pendek. Nah, itulah contoh-contoh soal tentang persegi atau luas persegi. Nah, kalian harus hafal rumusnya, yaitu luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Nah, gimana kalau yang ditanyakan sisinya? Nah, caranya luasnya di akar kuadratkan. Nah, terus gimana kalau yang seperti tadi yang sudah diketahui itu kelilingnya? Ya gampang, dicari dulu sisinya, yaitu dengan cara keliling dibagi 4. Ya, itu saja ya. Nah, Mister harap kalian bisa memahami. Jika ada yang tidak paham, silahkan videonya diulang-ulang sampai kalian paham atau ditanyakan ke ayah bundanya. Nah, itu saja dari Mister. Semoga kalian lancar dalam mengerjakan soal-soal. Terima kasih. Apabila banyak
kekurangan atau kesalahan dalam video ini, Mister mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.